Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ya tentang tata cara pengisian ETTP untuk guru PNS. Jadi untuk caranya Bapak Ibu masuk ke ETTP ya seperti ini. Jadi setelah Bapak Ibu masuk ke ETTP, di situ ada menu manajemen kinerja pegawai yang ini. Nah, Bapak Ibu klik nih yang ini nih. Kemudian di situ ada kinerja pegawai, kemudian dialog kinerja dan evaluasi kinerja ya. Bapak Ibu bisa pilih yang kinerja pegawai yang ini. Nah, setelah masuk ke kinerja pegawai ya Bapak Ibu, di situ ada 3 tab ya. Tab yang pertama adalah kelola data kinerja. Tab yang kedua adalah lampiran SKP yang ini ya. Tab yang ketiga adalah lihat data kinerja. Nah, Bapak Ibu bisa pilih yang ini dulu nih, kelola data kinerja nih. Nah, kemudian setelah memilih kelola data kinerja, Bapak Ibu memilih yang ini, rencana hasil kerja utama. Nah, Bapak Ibu masukkan nih, klik menu tambahnya ya. Jadi klik menu tambah. Nah, untuk saat ini ya, guru PNS itu untuk rencana hasil kerja yang diintervensi itu belum keluar indikatornya nih. Ya, kalau kita lihat kosong nih. Mungkin ya, ini mungkin ya. Mungkin dia akan keluar bila mana Capsek itu pengisian ETTP-nya sudah tervalidasi. Itu mungkin ya. Atau yang kedua bisa jadi ada update dari BKD. Nah, ini tunggu keluar dulu nih Bapak Ibu. Jadi untuk rencana hasil kerja yang diintervensi, perbedaan antara pengisian Capsek dan guru PNS cuma di sini aja nih. Rencana hasil kerja yang diintervensi. Contohnya saya contohkan gini nih. Jadi untuk isian kepala sekolah, rencana kerja hasil yang diintervensi itu adalah redaksinya ini. Saya besarkan ya. Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar. Nah, sedangkan untuk guru PNS, ini rencana hasil kerja yang diintervensinya ini nih. Jumlah dokumen supervisi guru dan tenaga kependidikan yang bersusun. Nah, yang ini. Nah, ini saya ingin memberikan ilustrasi ya. Saya memakai akun Capsek nih. Ya. Kebetulan saya udah izin ya sama Capsek. Akunnya dipakai untuk video tutorial ya. Nah, ini saya udah masuk ke akun Capsek ya. Akun kepala sekolah. Anggaplah rencana hasil kerja yang diintervensi Bapak Ibu isi dengan ini nih, jumlah dokumen supervisi. Tapi di akun Capsek itu nggak ada indikator itu. Nah, kita pilih indikator lain. Anggaplah Bapak Ibu udah isi seperti itu ya. Saya pakai yang jumlah satuan pendidikan nih. Anggap Bapak Ibu udah ngisi yang untuk guru ya. Nah, kemudian angka berikutnya, Bapak Ibu isi rencana hasil kerja. Dari mana rencana hasil kerja? Nah, dari SKP yang berbentuk Excel. Nah, kita lihat SKP-nya. Ya. Di sini ada SKP ranking guru ya. Kemudian ranking kepala sekolah. Bapak Ibu pilih yang ranking guru nih. Diklik ya. Nah, di ranking guru ini ada lampiran ya. Di ranking guru ini kalau Bapak Ibu lihat itu ada beberapa guru tuh. Di situ ada guru SD ya. Terus ada guru BK, kemudian ada guru mapel all jenjang ya, jadi semua jenjang nih. Kemudian guru kelas, guru kelas SLB. Nah, yang saya contohkan di sini karena saya jenjangnya SMP, saya pakai guru mapel nih ya. Guru mata pelajaran. Nah, kemudian yang Bapak Ibu isi ya. Kemudian yang Bapak Ibu isi adalah
rencana hasil kerjanya nih, rencana hasil kerja ini diambilnya dari sini. Nah, dari sini nih, tuh rencana hasil kerja. Nah, ini saya tandai dulu dengan warna ya. Jadi kita isinya per blok. Jadi Bapak Ibu isi sebanyak rencana kerja sebanyak berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ya. Nah, kita per blok dulu nih, nomor 1 dulu ya. Ini saya tandai tanda kuning. Ini sebagai tip aja ya Bapak Ibu, supaya pembatas aja ini. Kita isi mulai dari sini, rencana hasil kerjanya. Jadi kita tinggal kopas aja Bapak Ibu. Nah, yang tulisan merah ini nggak usah ya. Jadi yang hitam aja nih. Kita kopas, copy paste. Jadi redaksinya adalah dokumen perencanaan pembelajaran atau pembimbingan yang tersusun. Ini kita copy, kemudian Bapak Ibu masukkan di sini, rencana hasil kerja. Ya. Nah, kemudian ada lagi indikator kinerja. Indikator kinerja di mana? Kita lihat lagi di Excel-nya nih. Indikator kerja adanya di sini. Ya, nomor yang kedua nih. Kolom yang kedua. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa kopas ya. Jadi redaksinya jumlah dokumen perencanaan pembelajaran atau pembimbingan yang tersusun ya. Ini kita kopas, masukkan di sini nih, indikator kinerja. Nah, seperti itu. Kemudian target tahunan. Target tahunannya lihatnya dari mana? Nah, kita lihat dari sini. Target tahunannya kalau kita lihat nih ya. Ini kita hitung nih. Jadi cara ngelihat target tahunan nih dari target renaksi tuh. Nah, kita turunin ke bawah. Kita jumlah tuh. 1, 2, 4. Nah, berarti jumlahnya kan 7. Bapak Ibu masukkan di sini 7 target tahunannya. Nah, seperti itu. Satuannya apa? Bapak Ibu ketik dokumen satuannya. Dokumen ya. Rumus realisasinya pilih yang akumulasi. Kenapa akumulasi? Karena nilai target tahunannya lebih dari 1 ya. Kalau dia lebih dari 1 itu pakai akumulasi. Tapi kalau hanya 1 pilihnya absolut yang ini. Nah, ini kita pilih akumulasi ya. Kemudian rumus capaiannya Bapak Ibu bisa isi dengan normal gitu ya. Nah, kemudian ada lagi isian target indikator. Target indikator dari mana? Nah, ada Bapak Ibu lihat nih di blok ini nih yang dikuningin. Di TW1 kita blok ke bawah nih ya Bapak Ibu. Di TW1 ada berapa tuh? 1, 1. Berarti 2 ya. Berarti di TW1 ada 2. Bapak Ibu ketik 2 di sini. Nah, TW2 ada gak? Lihat lagi TW2. Kita blok lagi di sini. Oh, TW2 ada nih 1 ya. Berarti ketik 1 nih di sini. Nah, TW3 ada gak? Lihat lagi TW3. TW3 lihat, di blok lagi ke bawah. Oh, ada 3 ya. Kita ketik 3. Kemudian TW4. TW4 kita blok ke bawah. Oh, ada 1 nih, cuma ada 1 ya. Maka ketik 1. Ya, gitu. Nah, kalau kita lihat nih, kita jumlah antara TW1 TW4 2 1 3 1 ya, itu jumlahnya adalah 7. Nah, kalau udah kita simpan nih Bapak Ibu. Simpan. Ya, saya sangat yakin. Oke. Nah, jadi tuh. Ini indikatornya nih, ya. Kemudian di situ timbul folder rencana aksi, ya. Nah, Bapak Ibu tambah tuh. Folder rencana aksinya tambah. Nah, klik tambah. Renaksinya atau rencana aksinya di mana? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nih, indikator rencana aksinya adanya di mana? Di sini nih, ya. Tuh. Rencana aksi dan atau rencana mitigasi. Nah, Bapak Ibu, blok yang ini kita kopas. Kopasnya yang ini ya, RA1-nya nggak usah nih. Jadi menyusun aja, menyusun dokumen perencanaan pembelajaran. Ini di blok, di copy, kemudian pastekan di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kalau udah, klik simpan. Simpan, ya saya sangat yakin. Oke. Nah, renaksinya udah diisi ya. Tuh, renaksinya ini nih, RA1 menyusun ya. Kemudian dia timbul lagi folder baru, kriteria keberhasilan ya. Kita tambah kriteria keberhasilannya. Di mana adanya? Kita lihat di sini, kriteria keberhasilan adanya di sini nih. Tuh, kriteria keberhasilan.
Nah, kita kopinya ini nggak usah ya kakak satu-satunya, kita langsung kata-katanya atau kata-kata atau kalimatnya aja ya. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Ya, kalau udah simpan. Ya, saya sangat yakin. Oke. Nah, kriteria keberhasilan udah. Timbul lagi dia output reaksi. Nah, ini kita tambah. Output reaksi adanya di mana? Kita lihat lagi di Excel. Ya, jadi satu blok ini nih. Output reaksi di sini ada 3 nih Bapak Ibu. Program tahunan, program semester, sama rencana pelaksanaan pembelajaran per triwulan. Nah, kita satu-satu dulu ya. Kita copy yang program tahunan dulu nih. Copy paste ya. Jadi program tahunan kita copy, masukkan di sini. Kemudian target reaksinya, ya target reaksi kita bisa lihat nih. Target reaksi itu 1 Bapak Ibu, ya tuh. Jadi program tahunan ini untuk target ini saya tandai ya, saya warnain beda lah ya. Nah, biru lah ya. Jadi program tahunan ini target reaksinya 1, adanya di TW3 ya. Jadi kita ketik di sini. Dia adanya di TW3, pilih TW3 ya. Kemudian ketik 1 karena dia 1 kan ya. Satuannya adalah dokumen. Nah, gitu. Nah, ini kan output reaksinya ada 3 ya. Kita tambahkan lagi, tambah output reaksi. Nah, yang kedua. Output reaksi kedua kita lihat, berarti yang ini nih, ya. Saya tandai nih dengan warna yang beda. Warnanya inilah ya. Yang kedua adalah program semester. Nah, kita blok program semesternya, copy, kemudian pastekan di sini. Nah, di sini ada target reaksi. Ya, target reaksinya ada berapa? Kita lihat nih. Target reaksi program semester ini ada 2 nih. Ada 2, adanya di TW1 dan TW3. Nah, maka kita isi di sini. Yang pertama adalah TW1. Ya, TW1 kan ada TW1 sama TW3 ya. Itu ketik 1, satuannya adalah dokumen. Ya. Tambah lagi outputnya. Kan di TW3 kan belum, ya. Nah, TW3 redaksinya sama. Dia ada 2 kan ya. Sama kayak ini nih, program semester. Kita paste aja program semester. Kemudian adanya di TW3 dia ya. Lihat lagi nih. Ini program semester. Adanya di TW1, redaksinya 2, adanya di TW1 dan TW3 tuh ya. TW3 tuh. Nah, maka TW3 nih di sini program semester redaksinya sama kayak ini nih. Program semester, dia cuma bedanya di sini. Ini TW3, ini ketik 1, satuannya adalah dokumen. Nah, yang kedua udah Bapak Ibu. Nah, tinggal yang ketiga nih yang ini. Yang output reaksinya ya. Ini saya tandai lagi, warnanya beda, hijau mungkin. Ini kita blok ya, rencana pelaksanaan pembelajaran per triwulan. Kita copy, kemudian masukkan, tambah ya, tambah reaksi. Masukkan di sini, paste. Nah, kita lihat target reaksinya. Target reaksinya di sini ada 4. Dia di semua TW. TW1 ada, TW2 ada, TW3 ada, TW4 ada. Nah, caranya gimana? Ya sama, kita copy aja. Ya. Rencana, nih, kita pilih TW1 dulu. TW1, ini kita ketik 1, ya karena satu-satu kan. Kemudian satunya dokumen, tambah lagi. Ya. Nah, redaksi yang kedua sama seperti ini ya. Kemudian adanya di TW2, kan masing-masing TW itu ada. Ketik 1, satuannya adalah dokumen, tambah lagi, redaksinya sama seperti ini, kita tinggal paste, triwulan 3, ininya 1, ketik 1, satuannya adalah dokumen, terus tambah output lagi, redaksinya sama, dia di TW4 ya,
Kemudian ini ketik 1, satuannya adalah dokumen, ya, gitu. Kalau udah kita simpan, save, simpan ya. Ya saya sangat yakin, ya, saya sangat yakin. Oke. Nah, sehingga akan membentuk hierarki pohon seperti ini, Bapak Ibu, ya. Jadi untuk indikator kinerja ini yang 1, ya ini udah selesai nih, sampai 3. Nah ini tinggal kita kecilin nih pohon-pohonnya nih. Ini output reaksi ini parentnya ini, ya. Ini kriteria keberhasilan parentnya ini. Ini kita kecilin, ya. Nah sampai sini. Nah ini untuk indikator 1 udah kita buat nih Bapak Ibu, ya udah selesai nih dibuat nih. Sekarang yang kedua, ya. Yang kedua saya tandai lagi nih, misalnya dengan ini sebagai tip aja ya Bapak Ibu ya. Warnanya misalnya ini biru ya. Untuk yang kedua, ya sama isiannya. Jadi Bapak Ibu tinggal tambah nih. Jadi rencana hasil kerja utama ini tambah, ya pilih tambah. Kemudian tadi rencana hasil kerja intervensi Bapak Ibu isi ini nih, sama yang kayak tadi ya, jumlah dokumen supervisi. Nah karena ini belum keluar, makanya saya pilih indikator lain ya. Ini sebagai ilustrasi aja lah ya, sebagai gambaran aja tentang tata cara pengisiannya. Nah kemudian ada lagi rencana hasil kerja. Nah Bapak Ibu bisa lihat di sini, tuh rencana hasil kerja yang kedua. Bapak Ibu copy yang tulisan hitamnya ya, merahnya nggak usah. Sorry. Jadi copy kemudian pastekan di sini. Rencana hasil kerja. Indikator kinerjanya. Nah, dari sini lihat tuh, indikator kinerja yang bawah tuh. Ya. Ini juga cuma di copy saja. Copy, pastekan di sini. Nah, target tahunannya Bapak Ibu bisa lihat di target reaksi. Ya, target reaksinya ini 4 nih, ya. 8 ya Bapak Ibu ya. 4 tuh ya. Berarti isi 8 nih. 8. Satuannya adalah dokumen. Rumus realisasinya akumulasi karena dia lebih dari 1 ya. Rumus capaiannya adalah normal. Target indikatornya Bapak Ibu bisa lihat nih. Nah, cara baca target indikator begini. TW1 lihat ke bawah tuh. Blok ke bawah ada berapa? Ada 2. Nah, berarti 2 isinya. Di TW2 lihat lagi, blok ke bawah nih. Ini TW2 nih ya, tuh. Jangan dari sini ya Bapak Ibu, yang biru nih ya. Yang biru nih. TW2 ada 2, berarti ketik 2 gitu. TW3 juga sama ya. Dia ada 2 juga kan. TW3 ada 2. TW4 ada 2 juga. Nah, kalau udah simpan. Simpan, ya saya sangat yakin. Oke. Nah, jadi itu. Ini indikator yang kedua, ini yang pertama. Kalau kita buka nih Bapak Ibu, tuh pohonnya banyak tuh ya. Dia bentuk tuh. Ini yang kedua ya, ini yang pertama. Tuh, kalau kita lihat tuh ya. Ini supaya kita nggak bingung, kita iniin aja. Rencana aksinya yang kedua, kita tambahkan lagi. Rencana aksi yang kedua, apa rencana aksinya kita lihat di sini. Rencana aksi nih, renaksi. Rencana aksi, ini yang kedua nih ya. Yaitu menyusun dokumen pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini tinggal Ibu copy, Bapak Ibu copy ya, paste. Copy, kemudian paste di rencana aksi. Simpan. Oke. Nah, muncul folder baru. Kriteria keberhasilan. Nah, ini tambah lagi. Kriteria keberhasilan di mana? Nah, kriteria keberhasilannya di sini nih. Yang pokoknya yang biru nih ya. Yang biru nih. Yaitu tersusunnya dokumen pelaksanaan pembelajaran pembimbingan. Bapak Ibu copy lagi nih. Jadi cuma kata-katanya aja ya. Kakak satu-satunya nggak usah nih.
pastekan di sini, simpan, ya. Kemudian ada lagi output renaksi. Nah, output renaksinya kita tambah, ya. Output renaksinya ada 2 nih Bapak Ibu. Kalau yang nomor 1 ada 3, nomor 2 nih, ya. Yang ini kita, pertama dulu ya. Pertama itu output renaksinya adalah himpunan bahan ajar atau media pembelajaran. Nah, ini copy ya. Kemudian pastekan di sini. Nah, gitu. Kemudian target renaksi. Kita lihat target renaksinya nih. Target renaksinya ini ada 4 nih. Ada di semua TW, tuh ya. Berarti untuk output renaksi himpunan belajar atau media pembelajaran ada 4 nih. Kita bikin sebanyak 4 nih Bapak Ibu. Jadi ada di setiap TW. TW 1 redaksinya ini ya, himpunan bahan ajar. Ini kita pilih triwulan 1, dia kan adanya di setiap TW tuh. Kemudian dokumen. Nah, tambah lagi. Redaksinya sama, himpunan lagi ya. Kemudian ini kita pilih TW 2. Ini kita ketik 1. Kemudian satuannya adalah dokumen. Kita tambahkan lagi. Redaksinya sama ya, himpunan lagi. Adanya di TW 3. Ini 1. Satuannya adalah dokumen. Nah, tambah lagi. Redaksinya sama, cuma di sini TW-nya TW 4 ya. Ini tetap ketik 1, satuannya adalah dokumen. Gitu ya. Nah, kemudian output redaksi yang kedua, ini yang pertama nih udah nih ya. Nah, ini udah nih. Ini saya tandain ya, udah dah misalnya ya. Yang kedua nih, yang ini sekarang nih. Itu daftar hadir peserta didik bulanan. Nah, yang tulisan T garis miring O22 nggak usah ya Bapak Ibu, kata atau kalimatnya aja tuh. Kita copy, kemudian masukkan di tambah output lagi. Nah, kalau kita lihat nih, dia sama nih, di setiap TW ada tuh ya. Di setiap TW ada. Target redaksinya ada 4, di setiap TW ada. Kita masukkan lagi di sini. Redaksinya adalah daftar hadir, TW 1. Ini baru TW 1 ya, 1. Satuannya adalah dokumen. Kemudian tambah lagi, redaksinya sama, cuma bedanya di TW, ini TW 2. Pilihnya 1, satuannya adalah dokumen. Kemudian ada lagi TW 3, redaksinya sama. Satuan TW 3 ya ini ya. Ini TW 2 udah, TW 3, 1, satuannya adalah dokumen. Kemudian di TW 4 yang terakhir, redaksinya sama. Ini TW 4, ketik 1, satuannya adalah dokumen. Nah, kalau udah, simpan. Ya, saya sangat yakin. Oke. Nah, berarti proses indikator 1 dan 2 udah terisi nih, Bapak Ibu. Nah, untuk langkah berikutnya sama seperti itu ya. Jadi tata cara pengisiannya sama tuh. Seperti itu. Jadi untuk berikutnya saya contohkan lagi ya untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu. Nah, ini kita udah mengisi 2 indikator ya. Kita masukkan 1 lagi ya, yaitu indikator yang ketiga kalau nggak salah. Nah, kita lihat Excel-nya nih. Yang pertama udah kita isi, yang kedua udah kita isi ya. Nah, sekarang yang ketiga nih Bapak Ibu. Saya contohkan sedikit yang ketiga. Saya kasih warna. Ini sebagai tip aja untuk pembatas ya. Nah, kita masuk lagi nih. Kita masuk ke rencana hasil kerja utama ya untuk indikator yang ketiga. Kemudian kita pilih tambah ya. Kita pilih tambah, maka akan ditampilkan rencana hasil kerja yang diintervensi. Nah, rencana hasil kerja yang diintervensi ini isiannya sama seperti yang pertama dan kedua ya. Yaitu jumlah dokumen supervisi guru dan tenaga kependidikan. Ini mulai dari 1 sampai 5 isiannya sama seperti ini. Nah, ini sebagai contoh aja ya.
karena di akun kepala sekolah juga belum keluar, maka saya pakai indikator yang ini. Anggaplah Bapak Ibu udah ngisi ya, udah ngisi yang ini nih ya. Ini sebagai contoh. Kemudian ada rencana hasil kerja ya. Kita lihat di Excel-nya. Kita lihat di situ ada rencana hasil kerja tuh ya. Rencana hasil kerja kita lihat ketiga, yaitu dokumen evaluasi hasil pembelajaran atau pembimbingan yang tersusun. Nah, Bapak Ibu tinggal kopas nih, ya. Yang merahnya nggak usah. Kopas, lalu masukkan di sini. Kemudian indikator kinerjanya. Indikator kinerja bisa dilihat juga. Indikator kinerja, nah ini nih ya. Indikator kinerja di bawah nih. Dokumen, jumlah dokumen evaluasi pembelajaran atau pembimbingan yang tersusun. Ini kopas lagi, masukkan di sini ya. Kemudian target tahunannya, kita lihat target tahunannya. Target tahunan kita bisa lihat di target renaksi ya Bapak Ibu. Ini target renaksi nih. Nah ini kita susun ke bawah nih. Yaitu ada 4 ya kalau kita jumlahkan, 2 dan 2 tuh. Ya, maka kita masukkan target tahunannya adalah 4. Satuannya tetap dokumen diisi. Kemudian rumus realisasinya tetap akumulasi karena lebih dari 1. Rumus capaiannya yaitu normal. Nah, target indikatornya bisa kita lihat nih seperti contoh 1 dan 2. Target indikator, lihat nih. TW1 nggak ada tuh ya. TW1 kosong. Berarti dikosongin tuh TW1 Bapak Ibu. Ya, TW1 berarti kosong nih. Nah, TW2, lihat TW2. Ada gak TW2? TW2 ada nih. TW2 ada 2 ya. 1, 1 tuh. Maka kita ketik TW2 itu 2. Kemudian berikutnya TW3 ada gak? TW3 kosong tuh Bapak Ibu, nggak ada tuh ya. TW3 kosong berarti dikosongin tuh, nggak usah diisi. Ya, TW4 ada 2 juga ya. Maka TW3-nya kosong tuh, TW4-nya ada 2. Nah kalau kita hitung TW2 dan TW4 jumlahnya adalah 4, sama seperti target tahunan. Nah kemudian kalau udah kita simpan, ya simpan. Ya saya sangat yakin. Ya, oke. Nah, jadi ya. Rencana aksi ya kita tinggal tambahkan nih, rencana aksi tambah ya. Kita lihat rencana aksi yang ketiga, mana renaksinya? Kita lihat di sini rencana aksi nih. Ini ya. Berarti di sini nih rencana aksi ya. Menyusun dokumen evaluasi hasil pembelajaran. Ini kita kopas. RA1-nya nggak usah ya Bapak Ibu. Jadi kalimat atau katanya aja. Masukkan di sini renaksinya, paste. Kemudian kalau udah simpan. Ya saya sangat yakin. Kemudian muncul lagi kriteria keberhasilan, kita tambah lagi. Ya, kita cari kriteria keberhasilan yang ketiga yang adanya di sini nih. Kriteria keberhasilan tuh ya. Yang ini tersusunnya dokumen ya. Evaluasi hasil pembelajaran atau pembimbingan, ini kita kopas lagi, masukkan di sini. Kalau udah kita simpan lagi. Ya saya sangat yakin. Oke. Kemudian ada lagi muncul output renaksi. Masukin lagi output renaksi ya. Output renaksi kita lihat nih. Ini nih output renaksi ya. Output renaksi. Ini ada berapa nih output renaksinya? Ada 2 tuh ya Bapak Ibu ya. 2 tuh ya. Nah, output renaksi ini kan yang pertama ini ya. Ini banyak nih kata-katanya, ada kisi-kisi. Bapak Ibu nggak perlu kopas semua. Jadi yang dikopas itu ini aja tuh, laporan sumatif akhir semester gitu ya. Jadi yang dikopas itu aja. Jadi dikopas laporan sumatif akhir semester. Titik 2-nya nggak usah. Ya, masukkan di sini nih. Nah, laporan sumatif akhir semester. Jadi nggak usah banyak tuh. Kemudian apalagi nih? Target renaksi. Kita lihat target renaksinya berapa di sini. Target renaksinya yaitu target renaksi ini itu ada 2 tuh Bapak Ibu. Ya. Ada 2 target renaksinya di TW2, ya ini nih TW2 dan TW4. TW2 dan TW4 ya.
maka kita isinya sama nih, TW2 dan TW4. Yang pertama kita isi TW2 dulu ya. TW2 jumlahnya 1. Satuannya adalah dokumen ya. Nah, tambah lagi dengan redaksi yang sama nih, ini laporan hasil sumatif akhir semester, masukin lagi di sini paste. Terus di TW4 kan, ini TW2-nya udah, ini TW4. Itu 1, satuannya adalah dokumen. Nah, kalau udah disimpan nih Bapak Ibu. Nah, disimpan. Ya, saya sangat yakin. Oke. Nah, udah nih. Nah, untuk berikutnya, anggap Bapak Ibu sudah mengisi semua nih, ya. Dikelola data kinerja nih. Nah, ini udah ada yang saya hapus ya. Sudah mengisi semua, tiba-tiba ada yang salah tuh Bapak Ibu. Nah, di sini nggak ada tombol hapus Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau hapus, caranya gini. Jadi Bapak Ibu klik yang ini nih, gambar pensil ya. Gambar pensil, kemudian di sini ada tombol hapus tuh, ya. Jadi nggak bisa dihapus langsung dari sini, Jadi harus melalui ini dulu nih. Jadi ubah dulu, gitu ya. Nah, kemudian baru hapus, tuh seperti itu. Nah, ini saya contohkan nih. Nah, itu terhapus ya. Nah, anggap Bapak Ibu sudah mengisi semua. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya Bapak Ibu masuk ke lampiran SKP yang ini nih. Lampiran SKP ya. Di lampiran SKP itu Bapak Ibu lihat ada tombol tambah lampiran. Nah, klik tombol tambah lampirannya. Nah, ini ada 3 nih, dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, sama konsekuensi. Bapak Ibu masuk ke Excel-nya ya. Ke Excel. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat nih, di bawah ini ada lampiran SKP. Jadi lampiran SKP yang ini itu sama untuk semua guru mapel, guru SD, guru BK, dan lain sebagainya. Di sini ada 3 nih Bapak Ibu. Yang pertama dukungan sumber daya, yang kedua skema pertanggungjawaban, yang ketiga konsekuensi. Masing-masing item itu ada beberapa bagian tuh ya. Dukungan sumber daya ada 3, skema pertanggungjawaban ada 1, konsekuensi ada 2. Nah, ini kita kopas semua. Caranya gini. Yang pertama dukungan sumber daya ya. Kita masuk, kita pilih dukungan sumber daya seperti ini. Nah, ini lampiran pertama nih. Nah, kemudian kita kopas yang ini nih, yang nomor 1 nih. Nomor 1 kita kopas, kemudian pastekan di sini ya. Kemudian tambah baris lampiran. Nah, yang kedua nih, yang ini. Copy lagi, pastekan di sini ya. Kemudian tambah baris lampiran lagi. Nah, kita masuk ke Excel-nya. Yang ketiga, dukungan pimpinan. Yang ini. Kita pastekan di sini ya. Nah, kalau udah yang ketiga kita simpan. Ya, saya sangat yakin. Oke. Nah, sehingga apabila kita lihat di situ ada 3 tuh. 3 item dari dukungan sumber daya ini ada 3 tuh ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3 ya. Kemudian tambahkan lampiran lainnya. Kita masuk ke tombol tambah lampiran. Yang kedua sekarang. Yang kedua adalah skema pertanggungjawaban yang ini ya. Kita masuk ke skema pertanggungjawaban. Kemudian Bapak Ibu masuk ke Excel-nya. Nah, ini skema pertanggungjawaban tuh. Nah, ini kita kopas nih. Kita copy, kemudian pastekan di sini. Karena cuma 1 nih ya. Kemudian kita simpan. Ya, saya sangat yakin. Oke, nah sehingga skema pertanggungjawaban bisa kita lihat ada 1 tuh. Ya, ada 1 skema pertanggungjawaban. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tambahkan lampiran lagi Bapak Ibu. Tambahkan lampiran. Kalau ini udah ya skema pertanggungjawaban. Yang terakhir ini konsekuensi. Kita pilih konsekuensi. Kita masuk ke Excel-nya. Konsekuensi ini ada 2 nih. Yang pertama dulu kita masukin, kopas. Ya. Kemudian tambah baris lampiran.
Masuk lagi yang kedua, kopas lagi. Nah, seperti ini. Kalau udah dua-duanya masuk, kita simpan. Ya, saya sangat yakin. Nah, untuk langkah selanjutnya, setelah kita selesai mengisi lampiran SKP, Bapak Ibu ini harus ngisi ini nih, lihat data kinerja. Nah, ini belum bisa saya jelaskan ya, karena ini perlu validasi dari Capsec, sehingga nanti menunya muncul. Nah, nanti di sini Bapak Ibu mengupload tuh perangkat ajar dari Google Drive yang diupload ya, Google Drive sekolah. Jadi Bapak Ibu masukin link. Nah, di sini belum bisa saya contohkan karena belum tervalidasi. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi, jadi setelah Bapak Ibu mengisi semua ya, dari mulai pengelolaan kinerja, kelola data kinerja, lampiran sampai sini, Bapak Ibu langkah terakhir kirim draft. Nah, nanti di sini ada nama pejabat penilai, yaitu kepala seksinya. Nah, Bapak Ibu cek atau koordinasi dengan kepala sekolah, kepala seksinya udah betul belum, kepala seksi SD atau SMP gitu ya. Ini sengaja saya blur ya. Kalau udah, kalau memang tidak sesuai, Bapak Ibu bisa ada di sini tombol ubah ya. Ubah di sini ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal memasukkan NRK tuh, NRK kasihnya. Nah, kalau udah selesai, itu nanti biasanya divalidasi tuh. Tapi untuk guru yang memvalidasi kepala sekolah ya Bapak Ibu. Jadi mungkin itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini banyak kekurangan ya sambil kita menunggu update dari Dinas Pendidikan dan BKD. Jadi video ini semata hanya untuk tutorial aja ya. Tutorial teknis pengisian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.